Selamat mendengarkan podcast ini. Mari kita membuka Alkitab dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang keempat. Dari ayat 1 kita mulai sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyaksikan satu keadaan hidup dunia hari ini, dunia yang benar-benar fasik. Fasik itu artinya tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukumnya. Karena begitu fasiknya dunia, sehingga jika kita mengenakan Injil yang murni atau kebenaran Injil yang murni, sangat jauh sekali rentang perbedaannya. Kalau kita kurang integritas, kurang keberanian, kurang nekat, maka akan terjadi kompromi, sikap berdamai, sikap mengorbankan keutuhan kebenaran, sikap menyesuaikan dengan keadaan, saudaraku. Di sini memang dibutuhkan integritas yang sangat tinggi, keberanian yang tinggi untuk menegakkan kebenaran Injil di dalam kehidupan. Dunia yang kita jalani hari ini, atau dunia di mana kita hidup sekarang ini, dunia dengan segala keinginan manusia di dalamnya yang diumbar, sehingga menjadi relatif liar, tidak terkendali. Artinya bisa diarahkan kemana saja hati manusia. Hati manusia bisa ternganga, terbuka begitu rupa, menyerap apapun yang ditawarkan dan ditanamkan oleh dunia. Dunia kita hari ini, termasuk di dalamnya komunitas orang Kristen, tepatnya gereja, sebuah dunia tanpa Yesus. Yesus hanya sebutan nama, tanpa spirit, tanpa nafas, tanpa jiwa dari Sang Juru Selamat itu. Jadi gereja tanpa Yesus, gereja tanpa Juru Selamat, bukan karena tidak ada Juru Selamat, tetapi karena menolak penyelamatannya. Semangat dunia telah masuk ke dalam gereja melalui kehidupan para pelayan-pelayannya, menularkan kehidupan yang kompromi itu kepada jemaat, sehingga orang-orang di luar gereja tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus. 2 Korintus pasal 4 tadi, ayat 3 dan 4 kita baca ulang, saudara. Tapi sebelum dibaca, saudara, saya harap memahami apa yang saya katakan. Saya ulangi lagi, dunia kita begitu fasiknya, sehingga untuk mengenakan Injil yang murni, saudaraku, begitu sulit, begitu beratnya. Dituntut integritas yang tinggi,
keberanian, kenekatan, saudara, baru bisa mengenakan Injil yang murni. Jika tidak, terjadi kompromi. Ada yang dikorbankan. Ada konformisme, penyesuaian, saudara. Jadi Injil seperti dikawinkan dengan semangat zaman, supaya bisa diterima dan tidak menyakitkan manusia. Injil yang benar itu menyakitkan, saudara. Karena merenggut manusia dari pola hidup wajar yang dimilikinya. Jika kita melihat gereja, komunitas Kristen hari ini, tentu tidak semua gereja, tetapi bisa kita katakan sebagian besar. Orang-orang Kristen, komunitas Kristen tanpa Yesus, komunitas Kristen gereja tanpa juru selamat. Yesus, juru selamat, hanya sebuah sebutan tanpa jiwa dan nafas sang juru selamat itu di dalamnya. Bukan karena tidak ada juru selamat, tetapi karena menolak penyelamatannya. Menolak penyelamatannya ketika semangat hidup duniawi masuk ke dalam gereja melalui para pelayannya yang tidak memiliki integritas yang kokoh, tidak memiliki keberanian mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, sehingga orang-orang di luar gereja tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus. Bahkan orang-orang Kristen sendiri tidak melihat istimewanya Injil itu, saudara-saudara. Ketika saya sadar akan hal ini, dan saya sedang membenahi hari ini, betapa sulitnya, saudaraku, untuk mengalami pemulihan itu. Tapi kita sekarang sedang dalam proses yang saya berharap nanti jemaat akan melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus di dalam gereja ini, dan saudara yang menerima kebenaran dan mengenakan kebenaran ini akan memancarkan cahaya kemuliaan Kristus di dalam rumah tangga saudara, di tempat pekerjaan saudara, dalam pergaulan saudara. Ya. Mengapa terjadi ini, saudara? Karena kekristenan menjadi agama, lembaga menjadi agama, tidak menjadi jalan hidup. Seperti yang selalu saya kemukakan, Injil itu simple, tapi mustahil dilakukan tanpa kasih karunia dari Roh Kudus. Bagaimana spirit Tuhan Yesus yang pernah dikenakan 2000 tahun yang lalu dikenakan oleh kita hari ini. Wah, itu membutuhkan fanatisme yang tinggi, saudara. Fanatisme yang tinggi. Orang harus melepaskan segala sesuatu demi Injil. Saya mempersiapkan khotbah ini tanpa bermaksud menghubungkan dengan khotbah yang saya sampaikan tadi pagi. Tetapi bertalian, saudara. Mengikut Tuhan Yesus itu seperti masuk pelabuhan. Kapal kita berlabuh di situ. Tidak ada lagi niat untuk berlayar ke tempat lain. Di sini pelabuhanku, di sini. Tidak ada lagi kesenanganku kecuali Tuhan. Harus berani meninggalkan segala sesuatu. Ayat 3 dibaca dulu. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka harus melihat cahaya Injil. Jadi kalau mereka hanya melihat kehidupan orang Kristen yang baik, perbedaannya hanya pergi ke gereja, mereka tidak melihat cahaya Injil itu. Mereka harus melihat, walaupun tentu tidak jaminan mereka pasti menerima, tapi harus melihat. Ketika melihat Injil yang sesungguhnya, itu bisa sangat menyakitkan bagi orang yang memang masih berkanjang dalam hidup keduniawian. Tapi orang yang memiliki hati nurani, menyambut Injil itu, dia diselamatkan. Terus, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Iya. Makanya kenapa
Paulus mengatakan, tapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Tidak membuat kompromi atau konformisme atau penyesuaian. Ini loh firman yang benar itu. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat ini jelas bisa dimengerti kalau kita memahami inti dari pemberitaan firman yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam suratnya ini. Kami ini loh orang-orang yang mengenakan Injil itu. Pertimbangkan kami ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ya tutup untuk mereka akan binasa. Mereka tidak melihat cahaya Injil. Cahaya Injil itu harus dilihat, bukan lewat buku yang ditulis. Bukan melalui perdebatan teologi, tapi melalui kehidupan kita. Wajah dari orang yang menyerap Injil. Injil tidak jadi tulisan, tapi jadi kehidupan yang dibaca setiap orang. Kalau selama ini mekanisme pelayanan gereja adalah ada orang-orang yang sekolah Alkitab diajari berkhotbah, lalu setelah sarjana dia berkhotbah. Kalau di beberapa denominasi tertentu atau sinode tertentu harus lulusan sekolah Alkitab A, B, C. Lebih dari itu nggak boleh jadi pendeta. Kesimpulannya sederhana. Orang yang mengajar adalah orang yang belajar teologi. Beda dengan Paulus. Belajar teologi ya harus. Tetapi bagaimana ia menampilkan diri sebagai surat yang terbuka. Ini loh orang yang terima Injil. Supaya Injil tidak tertutup. Nah, saudara adalah orang-orang yang menjadi surat terbuka ini, yang dibaca setiap orang. Ini loh Kristen itu. Ini loh orang-orang Kristen yang benar itu. Dan kalau saya kaitkan dengan Matius pasal 5, kota yang terletak di atas bukit, artinya surga, tidak tertutup. Mereka akan melihat surga itu. Nah, jangankan jemaat, pendetanya saja tidak memancarkan spirit itu. Yang diajarkan itu ya doktrin, ya pengajaran, ya rumusan-rumusan. Kalau perlu pandangan-pandangan tokoh-tokoh teolog. Dapat apa? Sementara saya berkhotbah seperti ini, atau siapapun yang berkhotbah, sebenarnya telanjang itu di depan jemaat. Orang ini bagaimana menjalani hidupnya. Oke, kita baca ayat yang pertama. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Apakah kami mau eksis? Aku sarjana teologia. Aku lulusan dari sekolah A atau perguruan tinggi atau sekolah tinggi B. Aku sudah melayani 30 tahun. Aku sudah KKR sekian banyak. Saya pembicara luar dan dalam negeri. Pokoknya sudah ekspor import. Apakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ini loh produk dari pelayanan Rehobot. Ini loh produk dari Erastus. Ini kalau menuju ke manusianya. Ini loh produknya. Jadi tidak usah membuat surat pujian. Saudaralah yang menjadi surat itu. Tentu tidak bermaksud untuk mencari pujian, saudara. Jadi kalau hanya menjadi orang Kristen, tidak membuat wow, enggak.
harus sampai wow, luar biasa orang ini. Nah, itu dia. Apalagi yang melihat itu teman hidupmu, pasangan hidupmu, orang tua, anak-anak, keluarga dekat. Memang, wow, bukan bermaksud mau memujikan, tapi supaya surat saudara menjadi surat Kristus, menjadi saksi. Oke, baca lagi ayat ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis oleh pelayanan. Saudara mendengar khutbah, diajak berdoa, baca Alkitab bersama kami, berdoa bersama, ikut seminar pendalaman Alkitab. Anda dirajut. Dirajut. Kalau ibarat kanvas sudah ditulis. Terus? Ditulis bukan dengan tinta. Ditulis bukan dengan tinta. Terus? Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Jika pelayanan kami benar-benar dipimpin roh. Tapi kan ini kan konteksnya tuh pelayanan Paulus. Jelas. Piawai. Piawai. Dan kita berharap, kita berdoa, kita berjuang. Agar pelayanan ini juga pelayanan yang dipimpin roh dari Allah. Sehingga ketika saudara mengevaluasi diri setelah 1, 2, 3 tahun datang ke gereja ini, saudara melihat ini saudara, aku sudah berubah. Ketika saudara bertemu dengan teman-teman lama, ada reuni dengan teman-teman lama. Kalau tahun sebelumnya reuni masih bisa nyambung dalam percakapan, sekarang tidak nyambung lagi. Pertemuan keluarga besar, kalau dulu masih bisa Jun, sekarang enggak Jun. Kenapa ya? Aku kok lain. Dan orang pasti membaca perbedaan itu, saudara-saudara. Pasti. Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Terus bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya. Di dalam hati manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, peran dari seorang pembicara, dari isi konten khotbahnya, dan hidupnya yang memancarkan spirit waktu berkhotbah, dan membagikan kebenaran, itu penting. Itu utama, saudara. Dan saudara akan mulai bisa menimbang seberapa bobot dari pembicara yang saudara dengar. Saya tidak bermaksud saudara menghakimi, saudara. Bahkan ketika saya lagi lemah, kondisi rohani saya lagi tidak bagus, Anda pun merasa, ada apa gembalaku kali ini? Ya enggak, saudara? Betul? Betul. Saudara jangan anggap saya tidak tahu, saya juga tahu itu. Manusia di sekitar kita telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa ini maksudnya ilah zaman ini, saudaraku? Kekayaan dunia, saudara. Manusia di sekitar kita ini pada umumnya itu menyembah iblis. Ini bukan penyembahan secara konservatif dalam bentuk seremonial atau ritual. Tetapi percintaan dunia itu sama dengan menyembah iblis. Gelap mata hati mereka. Jadi kalau hanya bertemu dengan kekristenan yang tidak berkualitas, dibenturkan, mereka tidak melihat cahaya Injil. Harus melihat cahaya Injil dari kehidupan orang Kristen yang benar. Kalau gereja hanya memiliki misa, kebaktian, seremonial yang kelihatan agung, khidmat, orang berdosa tetap berdosa, saudaraku. Orang-orang yang mata hatinya hanya tertuju kepada kekayaan seperti Sakius, tidak tertarik. Tetapi kalau kita memancarkan cahaya Injil, orang-orang seperti Sakius
Walaupun hatinya telah direbut oleh dunia, ada sisa nurani yang dia miliki. Dia mau mendengar apa yang dimiliki orang ini. Apa yang dimiliki orang-orang ini. Jadi Bapak Ibu, untuk kita sebagai orang Kristen tidak mungkin dapat memiliki Tuhan Yesus tanpa Injil. Tetapi kalau seseorang memiliki Injil, maka tidak otomatis ia memiliki Tuhan Yesus. Dia harus mengerti Injil itu dengan benar. Dan Injil itu harus dikenakan di dalam hidupnya. Nah, saya sebagai pembicara ini juga sebenarnya harus jujur mengakui, hidup saya juga belum sepenuhnya memancarkan kemuliaan Injil, saudara. Saya kan juga baru diubahkan Tuhan tahun-tahun belakangan ini, saudara. Kalau bicara teologi ya, mengajar di sekolah Alkitab, berkhotbah, tentu itu bukan masalah, saya piawai. Tapi untuk mengenakan pribadi Tuhan di dalam hidup saya belum piawai, saudaraku. Saya belum piawai, saudara. Kalau dunia tanpa Yesus tidak terlalu mengherankan, karena banyak penduduk dunia ini memang sudah menolaknya. Tetapi sangat menyedihkan kalau orang Kristen tanpa Yesus. Gereja tanpa Yesus. Persekutuan dan lembaga Kristen tanpa Yesus. Bahkan sekolah Alkitab tanpa Yesus. Bagaimana hal ini terjadi? Kenapa tidak bisa? Mudah. Orang hanya memiliki Yesus secara nama. Kulit. Injil secara kulit. Bahkan yang lebih menyedihkan, ini juga sebenarnya sulit dijelaskan. Orang punya rumusan-rumusan tentang Injil, teologi, abrek-abrek, tanpa pribadi Tuhan Yesus yang dikenali. Dan saya beritahu kepada saudara, beberapa sekolah teologi tidak mengenal yang namanya penyembahan meditasi, tidak kenal. Bahkan di beberapa sekolah teologi hal itu dianggap mistis dan dipandang berbahaya, saudaraku. Saudara ngerti nggak maksud saya? Karena memang sekolah Alkitab yang sesungguhnya itu gereja. Dan semua saudara harus memahami Injil dengan benar. Bersentuhan dengan Tuhan secara konkret. Sehingga saudara semua akan jadi saksi-saksi Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jadi bukan hanya punya sebutan Yesus, lalu berdebat tentang misalnya keilahian Yesus. Berdebat mengenai Logos. Berdebat mengenai Tritunggal. Saya tidak mengatakan salah kalau orang punya rumusan lalu berdebat. Please deh. Saya nggak ada urusan. Tetapi mari kita bertemu dengan Allah yang kita bicarakan itu. Bertemu dengan Tuhan Yesus yang kita percakapkan. Bersentuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengajar kita. Dalam keputusasaan melihat kenyataan hidup seperti ini, saya benar-benar rindu, saudaraku, untuk diajar Tuhan secara langsung. Nah, kalau saya ngomong begini kan, kesannya seperti pendeta-pendeta yang katanya diajar langsung oleh Tuhan. Tetapi kan saya sudah belajar secara keilmuan, bahasa asli, latar belakang, konteks Alkitab. Nggak kemana-mana, tetap ada koridornya. Ada trek yang harus saya jalani. Setelah itu baru saya bisa bersekutu dengan Tuhan dan belajar. Dan itu baru saya pahami tahun-tahun belakangan ini, saudaraku. Manusia-manusia di sekitar kita ini sekarang sudah terikat dengan ilah zaman ini. Materialisme. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan, tapi saya menjelaskan terus, saudaraku. Tanpa bermaksud mau melukai siapapun, ya, saudara. Seperti saya juga dulu, ya, saudara. Mau hidup wajar. Jadi pendeta, tapi juga aku berhak memiliki keluarga, rumah tangga. Aku juga berhak untuk bisa menikmati hidup.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kebenaran yang begitu kuat itu, saudaraku, itu akan membuat perbedaan antara kita dengan mereka yang tidak mengenal Injil yang sesungguhnya itu. Manusia di sekitar kita itu sudah fasik, sangat fasik, saudara. Ketika kita mengenal Injil yang murni dan kita berusaha untuk mengenakan Injil yang murni itu, waduh, saudara, betapa berbedanya. Ini kutub yang makin jauh. Kalau dulu jaraknya singkat atau pendek, dunia belum terlalu jahat. Ini kalau dunia ini kekristenan. Tapi ketika ini makin jauh, saudara. Kalau kita taruh di sini, lebih lagi, saudara. Ini kalau batas tengah. Ini kekristenan, saudara. Dulu kejahatan manusia belum kefasikan manusia dunia seperti ini. Ini dunia semakin ada di ujung sini. Jadi rentangnya itu makin jauh. Maka terjadi kompromi. Jangan terlalu jauh. Ini mepet ke sini, saudara. Ngerti maksudnya? Mepet ke sini. Ya wajar-wajarlah hidup. Jangan tidak wajar. Katanya. Nah, ketika mata kita dibuka, kita harus kembali ke Kristenan yang benar. Kita dianggap sesat di sini. Sebab banyak orang membangun kekristenan di sekitar sini, saudara. Kita mau kembali ke sini, waduh, rentangnya jauh. Saya juga berpikir, saudara, siapa yang mau mendengar khotbah ini? Tapi semakin saya belajar Alkitab, saya semakin menemukan rentang itu. Aku harus kembali ke Injil yang genuine, yang orisinil, yang asli ini. Itu orang harus rela kehilangan nyawa, saudara. Lalu kalau orang-orang Kristen yang melakukan kompromi seperti di sini, tidak mungkin dong Tuhan Yesus jual murah. Oke dah, nggak apa-apa diskon. Nggak apa-apa lah. Kasihan kan kalau sampai kutinggalkan. Nggak mungkin. Tuhan berkata, aku di sini. Aku di sini. Engkau tidak kemari, engkau meninggalkan aku. Lalu kita mau merapat ke sini, saudara. Nah, kalau saudara ikutin terus pelajaran ini, kan sebenarnya intinya saya mau membawa ke sini bukan macam-macam kok. Yuk kita kembali ke Injil yang benar. Injil yang benar akan diwarnai kehidupan yang benar. Ya memang pembicaranya sendiri juga tidak menyatakan sudah sempurna. Tetapi si pembicara sendiri juga berjuang mati-matian, saudaraku. Berjuang untuk itu, saudara. Tuhan Yesus tidak mungkin bersekutu dan bersama dengan orang-orang yang mengurangi kemurnian Injil. Itu berarti memberontak, saudara. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus disalib oleh orang-orang Yahudi yang memang merindukan Mesias, model mereka, dan tidak menerima Mesias, model Tuhan Yesus. Tidak menerima Yesus anak Maria dengan model itu. Nah sekarang ada orang-orang yang tidak mau terima Yesus model Erastus. Saya nggak punya model, saya menggali apa yang Alkitab katakan. Bukan model saya, ini model Alkitab. Yang itu sudah saya tulis secara lengkap di banyak buku-buku itu. Nah orang mau memiliki Yesus modelnya. Sedih saudaraku. 2 Korintus 11 ayat 3 ayat 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara, sebagian ini kan juga sebenarnya telah disesatkan dari kesetiaan yang sejati. Sistem agama, keberagamaan yang rutin dari kecil Kristen dengan pola rutinitas itu. Sekarang lagi tarik-tarik kepada Injil yang sejati, saudara.
Saudara juga sedang bingung. Aku di mana ini? Kalaupun saudara berkata, benar ini. Kata pendeta ini benar. Tapi ketika saudara pulang, saudara tidak hidup di hadirat Tuhan. Kembali dengan cara hidup yang lama. Injil yang sejati itu membuat saudara selalu ada di hadirat Tuhan. Dalam kegemparan yang hebat kepada Tuhan. Terus. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kan saudara harus tahu liciknya setan itu. Orang-orang terbelenggu oleh percintaan dunia, kewajaran hidup. Kalau ketemu sengatan Injil yang murni, babak belur. Babak belur nih si setan ini. Maka harus dikemas satu doktrin, dikemas satu pola gaya hidup kekristenan, dikemas kajian-kajian teologi yang bisa menutup Injil yang sejati ini. Makanya sebenarnya saya mengajak saudara perang. Bukan mau berantem, menunjukkan Injil yang sejati ini. Injil yang benar itu menusuk. Kita bisa mengobok-obok, menggugat pola hidup orang-orang Kristen yang tidak sesuai Injil yang murni. Tentu di sini saya sebagai kepala regu. Saya pasti yang paling mendapat serangan. Tapi saya sudah minta perlindungan Tuhan. Aku minta Tuhan lindungi aku. Kuasa gelap juga tahu manusia ini berbahaya. Ini bisa mengobok-obok, merusak karya-karyaku untuk menyeret orang masuk dalam jebakan ilah zaman ini. Memang saya juga sadar seperti orang konyol. Saya berseru-seru, saya berkhotbah, tapi orang-orang ini tidak mau dengar, malah mengatakan sesat, keras, tidak etis, menghakimi pendeta-pendeta, nyerang pendeta-pendeta. Loh, kalau saya sebut namanya ya nyerang, saya menyampaikan kebenaran dan konsekuensi logisnya kalau tidak sesuai dengan kebenaran yang saya sampaikan, ya ada konflik. Tapi kan tidak bermaksud mau merusak, saudara. Tinggalkan dunia dengan segala percintaannya. Ayo kita fokus langit baru, bumi baru, dan berjuang untuk menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Sederhananya adalah bagaimana menghidupkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dengan tubuh daging itu dalam hidup kita hari ini. Itu saja. Loh kok nggak suka? Nah kalau sudah bicara begini kan kita nggak bicara lagi persembahan perpuluhan, tidak lagi bicara soal persembahan sulung. Ya udah nggak bisa lagi karena segenap hidup milik Tuhan kok. Nah dikira nyerang kan? Enggak. Tuh anti perpuluhan? Enggak loh. Tuh ngerti nggak saudara? Amin. Kalau sudah bicara sampai tingkat ini, udah nggak ngomong perpuluhan lagi, tapi bukan anti perpuluhan. Segenap hidup. Loh kok hitung-hitungan? Nggak ada lagi saudaraku berlipat kali ganda 30, 60, 100. Enggak, ayat itu pun juga bukan bicara soal persembahan, itu benih firman yang ditabur. Kalau kita berkorban buat Tuhan, kita nggak mengharapkan balik. Sama seperti anak memberi ke orang tua, bukan supaya berlipat ganda. Apalagi kepada Tuhan kita berutang nyawa, berutang keselamatan. Bagaimana mungkin kita mempersembahkan sesuatu supaya dikembalikan berlipat kali ganda? Amin, saudara. Tuhan kok diajak dagang loh. Hah? Seneng kan orang-orang begitu? Ini kan memang dunia komersil kan. Kalau tidak untung mana mau. Saudara paham ya? Jadi kalau ada orang berkata, itu Erastus nyerang pendeta-pendeta. Kita nyampein kebenaran dan kalau
tidak sama dengan yang lain, ya tidak berarti saya sedang nyerang. Ya kebenaran itu memang menelanjangi dusta. Nah sekarang yuk pertimbangkan deh, mana yang benar. Nah seperti yang baru saja saya kemukakan saudaraku. Kalau kita bicara segenap hidup milik Tuhan, ya kita nggak ngomong lagi perpuluhan. Nggak ngomong lagi ini buah sulung nanti dipersembahkan. Nggak ngomong lagi berlipat ganda. Nggak ngomong lagi. Di sini juga nggak pernah ada visi kita. Kita nggak pernah punya visi. Tuhan yang berat. Kalau saya tanya, Pak, visi Pak Eras itu apa? Ya cuma satu, berusaha, berjuang untuk serupa dengan Yesus. Itu saja. Amin, saudara. Nggak ada lagi. Yang lain itu dalam pimpinan roh, dalam hidup masing-masing orang, saudara. Sombong banget. Ya kita ngomong begitu kok sombong piye toh? Amin, saudara. Dunia ini kan nggak lama, saudaraku. Saya membaca ayat yang kelima. Ini menunjukkan frustasinya Paulus. Coba dibaca. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Dia mau menegaskan, aku bisa dipercayai loh. Amin. Ini kan ada satu bentuk frustasi juga. Orang-orang yang membaca ini bisa meragukan apa yang dikatakan Paulus. Lalu Paulus berkata, menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Tidak ada taranya, dahsyat itu rasul-rasul. Tapi aku tidak kurang. Mengerti saudara? Ini kalau pendeta ngomong begini, sombong dia. Saking frustrasi. Amin. Ya tinggal bagaimana Anda melihat ayat yang ke-6 lagi. Coba lihat frustasinya Paulus ini. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, mungkin tidak jelas ya. Terus, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Aku ngerti benar. Terus, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Kamu sudah ikutkan suara kebenaran PA, SBT. Kamu kan bisa mempertimbangkan bahwa yang kamu dengar bukan murahan. Amin. Jadi kalau cuma mengambil sepotong lalu menilai, ya tidak bisa. Dan kebenaran yang kita pelajari ini bukan kebenaran yang satu kali dengar mengerti, tidak bisa. Selain bukan hanya nalar, juga cita rasa jiwa kita, saudaraku. Cita rasa jiwa kita ini harus sudah diubahkan. Kan kalau mau jujur ngomongan, jiwa-jiwa saudara ini banyak yang sudah rusak. Anda ini sakit. Masih ada cinta dunia, masih, aduh aku pengen tas merek itu, aduh kalau senangnya punya rumah, senangnya punya mobil. Dulu juga saya masih mikir begitu, saudaraku. Sekarang enggak ada. Aku memikirkan bagaimana pekerjaan Tuhan ini, Injil yang murni ini, sampai ke ujung dunia. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Ketika saudara tidak terikat oleh ilah zaman ini, berarti saudara menyembah Allah. Artinya memberi nilai tinggi Tuhan. Di situ apapun yang Tuhan kehendaki, kita lakukan. Iman harus terbukti, saudaraku. Abraham tidak cukup berkata beriman, tetapi tetap di Ur Kasdim. Dia harus keluar dari Ur Kasdim. Dia harus lulus dari beberapa ujian. Sebelum layak disebut bapak orang percaya, dia harus melewati ujian-ujian. Tidak gratis. Saudara dan saya orang-orang yang punya peluang disebut anak-anak Allah, harus lewati beberapa tahap ujian. Yang akhirnya kita bisa diajak sepenanggungan dengan Tuhan. Yang sama artinya, yang ditulis di dalam Roma 8:17, menderita bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu kehormatan. Amin.